Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan mengenai smart home dan implementasi blockchain dalam mengurangi emisi. Nah, sebelum itu kita pantun dulu yuk. Jalan-jalan ke Gor Lembah. Kalau belum kenal, kenalan dulu lah. Halo semuanya, perkenalkan saya Fikri Afinas dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 21. Perkenalkan, saya Diamalia Putri dari Prodi Teknologi Informasi Angkatan 21. Halo semuanya, kenalin aku Fareza Asyaraduda dari Teknik Elektro Angkatan 21. Perkenalkan, namaku Adila Skapilah dari Prodi Teknologi Informasi Angkatan 21. Dan aku Anissa Bintang Malarani dari Prodi Teknologi Informasi Angkatan 2021. Terus, apa aja sih yang akan kita bahas pada hari ini? Yang pertama, apa itu smart home? Kemudian akan dilanjutkan dengan aplikasi blockchain pada smart home dalam pemanfaatan sustainable and renewable energy. Kemudian akan dilanjutkan dengan analisis SWOT pada smart home. Nah, langsung aja yang pertama, apa itu smart home? Pernahkah kalian bangun terlambat, terburu-buru makan, langsung tancap gas, sialnya ketika sudah sampai di tengah jalan, kalian baru ingat kalau, waduh keranku belum dimatiin nih, atau waduh lampunya tadi lupa belum dimatiin juga. Wah, pasti bete kan? Tapi, smart home ini menawarkan berbagai fitur dengan kelebihan berupa kontrol otomatis. Nah, sedikit aja contohnya, yaitu antara lain smart lock, kemudian ada smart light bulb, kemudian ada juga ring alarm, kemudian smart home ini juga menggunakan renewable energy atau energi terbarukan. Salah satu implementasi dari smart home pada bidang keamanan adalah sensor deteksi kebakaran. Sensor deteksi kebakaran ini menggunakan metode berbasis Convolution Neural Network atau bisa kita singkat CNN yang dapat mendeteksi kebakaran melalui video yang diambil dengan kamera pintar mendeteksi api, asap, intensitas warna, dan gerakan pada objek sekalipun pada skala api yang kecil dan jarak yang jauh. Kelebihan dari metode CNN ini adalah yang pertama adalah penyimpanan. Dengan sensor berbasis CNN ini dapat menjaga ukuran model input tetap terjaga. Yang kedua adalah efektif. Kebakaran dipicu dari api kecil yang tidak segera diantisipasi. Hal tersebut dapat menyebabkan kerugian dari sisi ekonomi dan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, dengan metode CNN ini, kita dapat mendeteksi api skala kecil sekalipun pada tempat yang jauh. Yang terakhir, yang ketiga adalah alarm palsu yang rendah. Tingkat alarm palsu yang rendah menandakan bahwa sensor berjalan dengan baik dan akurat dalam mendeteksi kebakaran. Selanjutnya yaitu kekurangan smart home. Apa sih kelemahan smart home? Nah, salah satu kelemahan smart home yang sangat fatal yaitu rentan terhadap cyber attack. Apa itu cyber attack? Cyber attack adalah serangan berbasis dunia maya yang menargetkan sistem yang terhubung terhadap suatu jaringan. Smart home bisa diserang karena terhubung ke dalam suatu jaringan. Dalam kasus ini, jaringan internet. Cyber attack bisa mengambil data pribadi dari smart home yang terhubung ke internet. Bahkan bisa mengancam penggunanya karena masalah privasi. Nah, salah satu cyber attack yang populer yang mengancam privasi yaitu virus malware. Wah, banyak sekali bukan fitur yang diberikan oleh smart home. Ada satu hal penting yang dijelaskan pada slide sebelumnya, yaitu adanya pemanfaatan energi alternatif. Dengan adanya smart home, masyarakat dapat menghasilkan energi mereka sendiri. Mereka yang sebelumnya merupakan konsumen, kini dapat menjadi prosumer, yakni seorang produsen yang juga merupakan konsumen. Dengan memanfaatkan energi alternatif tersebut, dapat dimaksimalkan dengan adanya teknologi yang mampu menjadi sarana perdagangan ataupun transaksi energi. Teknologi yang mampu melakukan hal tersebut adalah blockchain. Sebelum penelusuran lebih jauh tentang bagaimana skema pemanfaatan blockchain dalam transaksi energi, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu blockchain. Blockchain itu sendiri adalah database elektronik yang terdistribusi dan punya nomor di setiap blok. Ilustrasinya bagaikan kotak-kotak yang saling terhubung bagaikan rantai. Di blockchain sendiri juga terdapat kode unik yang sebagai keamanan, yaitu hash. Hash merupakan fungsi pada blockchain yang mampu mengubah kode-kode unik sehingga keamanan pada blockchain dapat terjaga dan dapat aman dari retasan
ataupun serangan terhadap penyimpanan data. Proses blockchain sendiri secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut. Partisipan dari blockchain sendiri akan mengirimkan transaksi dan transaksi tersebut akan disimpan dalam bentuk data dan akan disebarkan ke seluruh peserta. Peserta dapat berkolaborasi bersama dan bekerjasama, lalu data-data pada transaksi tersebut akan disimpan pada blockchain sehingga transaksi dapat dijalankan. Proses transaksi dengan blockchain tersebut sangat diminati, tak lain dan tak bukan adalah karena adanya 5 karakteristik blockchain yang mampu meyakinkan orang-orang dalam menggunakan teknologi ini. Yang pertama adalah terdesentralisasi. Blockchain tidak memiliki sistem terpusat sehingga peserta dapat bekerja sama. Dengan adanya kerjasama tersebut, peserta juga mempunyai hak dalam menjaga kerahasiaan mereka karena blockchain juga mempunyai fungsi anonimitas. Blockchain sendiri juga dapat membuat seluruh pesertanya dapat saling mengawasi sehingga dapat terpercaya. Mekanisme blockchain ini juga dapat terpercaya. Selain itu, blockchain juga punya pencadangan data karena seluruh peserta mempunyai simpanan data dan ketika ada penyerangan terhadap data tersebut tidak disimpan pada satu pusat sehingga dapat dipulihkan oleh seluruh peserta. Hal yang paling penting dari blockchain ini adalah adanya kontrak dan cerdas, transaksi yang dijalankan oleh program komputer. Dengan situasi energi yang ada, komputer akan menyesuaikan dan ketika terdapat permintaan ataupun penawaran, komputer dapat melakukan transaksi secara otomatis. Dengan adanya karakteristik tersebut, blockchain sangat tepat dijadikan sebagai media perdagangan energi. Lalu bagaimanakah perdagangan energi dengan blockchain? Lalu selanjutnya kita akan melihat bagaimana smart home dapat memenuhi kebutuhan energi dalam pengoperasian sistem-sistem yang ada di dalamnya. Nah, salah satu alternatif yang dapat kami rekomendasikan adalah trade energi dengan sistem peer-to-peer. Dapat dilihat dari skema berikut, skala distribusi energi antara satu dengan lainnya itu menjadi lebih kecil. Dalam hal ini disebut sebagai microgrid. Nah, masing-masing perumahan atau residen smart home tersebut akan melakukan trade energi satu dengan yang lainnya. Sehingga masing-masing konsumer akan lebih aktif hingga menjadi produser. Dalam hal ini, mereka berperan sebagai produser dan juga konsumer atau disebut sebagai prosumer. Nah, tentunya segala transaksi akan tervalidasi dan terenkripsi dengan sistem blockchain. Selanjutnya kita akan melihat analisis grafis peer-to-peer trade energy, di mana kedua grafik ini memiliki interval waktu sepanjang 1 hari. Dapat dilihat bahwa microgrid 1 itu mengalami surplus sepanjang hari, terlihat dari transaksi yang cenderung stabil sepanjang hari. Nah, dapat dilihat dari grafik kedua, di mana antara microgrid 1 dan microgrid 4 itu melakukan power trade energy itu sangat besar, yaitu sebesar 2000 kWh. Dalam hal ini, kita dapat memperkirakan bahwa microgrid 1 dengan microgrid 4 itu akan melakukan kerjasama jangka panjang. Dengan itu pula, kita dapat menganalisis microgrid 2 dengan microgrid 3 itu cenderung stabil dalam transaksi dan power trade energy. Nah, kondisi inilah yang diharapkan di mana masing-masing microgrid akan berperan sebagai prosumer, yaitu produser dan konsumer. Nah, dari penjelasan yang telah disampaikan tadi, kita bisa menganalisis kelebihan dan kekurangan smart home. Kekuatannya adalah dalam optimalisasi konsumsi energi, kemudian memudahkan kontrol menggunakan sistem otomatis, dan meningkatkan keamanan rumah dari pencurian maupun kebakaran. Nah, selanjutnya adalah kelemahannya, ada pada algoritma kriptografi transfer data yang lemah dan kurangnya autentikasi. Kemudian, apa saja sih peluang yang dapat diciptakan oleh kehadiran smart home? Dengan smart home, kita dapat meningkatkan bisnis dan industri di bidang IoT. Hal lainnya, kita juga bisa menggunakan blockchain dalam perdagangan, khususnya perdagangan energi. Nah, tapi tentunya selalu ada ancaman dalam penggunaan smart home ini. Apa saja itu? Yang pertama adalah ketergantungan total pada listrik dan internet. Kemudian selanjutnya, tingginya harga perangkat IoT, dan dari segi manusianya atau human, masih terbatasnya tenaga ahli dan pengetahuan pengguna. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Dan berikut adalah referensi yang kami gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.